Shalom saudara-saudara, tetap optimis dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak kita seperti biasa untuk memulainya dengan doa. Tuhan, terima kasih hati hamba-Mu, hati kami semua yang mengikuti perenungan ini disiapkan Tuhan. Sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, benih itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau berbicara dengan satu tema, yaitu kehendak Tuhan. Ini penting sekali saudara. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15, firman Tuhan bilang begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi semua orang boleh punya rencana, semua orang boleh punya gagasan, semua orang boleh punya ide, semua orang boleh punya kemampuan, keinginan, hasrat, terserah. Tidak ada satu orang pun yang dapat melarang saudara, karena saudara sebagai pribadi yang independen, yang tidak bisa diatur oleh siapapun juga. Tapi saya mohon saudara untuk saudara-saudara masing-masing berserah sama Tuhan sebelum melakukan atau melaksanakan setiap keinginan, hasrat, dan ide gagasanmu itu. Nah, kenapa tema kita bicara tentang kehendak Tuhan? Bahwa sering sekali kita memaksakan kehendak kita agar Tuhan mengikuti berdasarkan kehendak kita. Jika kita kehendaknya tidak dapat dipenuhi oleh Tuhan, maka kita merasakan bahwa kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak sayang dengan saudara. Salah sekali. Jadi bicara tentang kehendak Tuhan, yang pertama adalah bahwa kehendak Tuhan, Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki wewenang penuh terhadap rencana kita, terhadap ide kita, terhadap gagasan kita, bahkan hasrat kita. Allah yang berkuasa penuh, sehingga Allah yang dapat menerapkan dalam dirinya kepada kita sesuai maunya Dia. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang kedua adalah kita yang memiliki kehendak pribadi dapat diubah oleh kehendak Tuhan, dan kehendak kita itu dibuat sama dengan kehendak Tuhan atas permohonan Dia, atas keinginan Dia. Sehingga terkadang itu yang susah kita terima. Kita mau mama kita sehat, papa kita sehat, disembuhkan oleh Tuhan, tapi Tuhan panggil dia. Saat itu mungkin kita kecewa, tetapi setelah peristiwa itu baru kita tahu bahwa Tuhan punya maksud yang indah. Mungkin saudara yang hari ini sedang menjalin hubungan cinta kasih dengan seseorang, sudah jalan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tetapi akhirnya kandas di tengah jalan, terluka kamu. Dan kamu tahu bahwa ini adalah sebenarnya yang Tuhan mau. Menurut kamu bahwa ini udah paling benar pasangan ini, karena kamu cinta dengan dia. Ternyata Tuhan tuh bisa mematikan perasaan cinta itu seketika di dalam dirimu, sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan memberikan yang terbaik menurut kehendak Dia, saat itu kamu baru lihat, oh ini dia maksud Tuhan. Jadi waktu yang sakit itu ternyata dapat diobati dengan sesuatu yang luar biasa, sehingga saudara bisa berkata, Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi kehendak Tuhan yang kedua memaksa saudara. Yang pertama, Dia berkuasa dan berwenang. Dan yang terakhir, kehendak Tuhan ujungnya selalu membuat kita happy ending. Di akhirnya kita sangat happy, bersuka cita. Walaupun di awal-awal tertati-tati dalam kesulitan, tetapi kita penuh dengan sukacita di akhir dari segalanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, apakah hari ini engkau sudah bertanya, jika Tuhan menghendakinya, aku dapat berbuat ini dan itu? Maka dimulai dengan bertanya dan memberikan otoritas penuh Tuhan menjawab. Dan siap saudara, baik atau tidak baik,
Tuhan akan mengubah kehendakmu untuk mengikuti kehendak Dia. Dan yang terakhir, saya yakin kehendak Tuhan akan membuat saudara happy dalam akhir hidupmu atau dalam perjalanan hidupmu di waktu yang akan datang dan hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan tentunya saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami mengerti tentang kehendak-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, kami lebih pede lagi untuk menyerahkan setiap ide, gagasan, rencana kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kehendak-Mu adalah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. Hidupmu ada di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.